Akibat pengemudi ugal-ugalan, sebuah minibus yang mengangkut 12 penumpang menabrak pembatas jalan dan terguling di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Sementara itu di lokasi lain, CCTV merekam minibus menabrak truk box bermuatan roti di Kota Banjar, Jawa Barat. Kerasnya tabrakan membuat truk terguling dan nyaris menimpa pengendara sepeda motor. Tabrakan minibus dan truk box bermuatan roti di Jalan Siliwangi, Purwaharja, Banjar, Jawa Barat ini terekam CCTV pada Minggu sore. Kerasnya tabrakan membuat truk box terguling dan nyaris menimpa pengendara sepeda motor. Minibus penabrak juga ringsek. Adapun sebuah mobil lain mampu mengerem dan terhindar dari kecelakaan. Pengemudi minibus dilaporkan menderita luka ringan di bagian wajah. Sementara sopir truk box dan seorang penumpang menderita luka lecet dan mengalami syok. Penumpang truk box mengatakan kecelakaan terjadi ketika ia dan sopir truk pengantar roti dari Cilacap. Kasat Lantas Polres Banjar AKP Yudi melalui pesan singkat menyatakan insiden diduga terjadi karena pengemudi minibus mengantuk. Upaya pemindahan kedua kendaraan yang menutup jalur selatan ini sempat menimbulkan kemacetan. Di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, sebuah warung di Desa Bontorea rusak parah akibat ditabrak minibus pada Senin dini hari. Petugas Laka Lantas Polres Goa, Aibda Kasih menyebut sebelum menabrak warung, pengemudi minibus yang melintas dari arah Takalar menuju Sungguh Minasa menabrak seorang perempuan pejalan kaki. Ketika mencoba melarikan diri, pengemudi malah menabrak warung. Setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Thalia Panciro, korban pejalan kaki dirujuk ke Rumah Sakit Syekh Yusuf. Hingga Senin sore, polisi masih mengejar pengemudi minibus. Minibus yang mengangkut 12 penumpang ini terguling di Jalan Sudirman, Kota Tebing Tinggi akibat menabrak median jalan dan tiang lampu penerangan jalan pada Senin pagi. Beberapa penumpang yang menderita luka dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan becak motor. Dari keterangan seorang penumpang sebelum kecelakaan terjadi, pengemudi minibus ugal-ugalan saat berkendara dari Sibolga menuju Kota Medan. Usai kecelakaan, pengemudi minibus melarikan diri. Adapun Kasat Lantas Polres Tebing Tinggi AKP Doraria Simanjuntak menduga selain mengemudi ugal-ugalan, pengemudi juga mengantuk. Kendaraan dibawa ke kantor Satlantas Polres Tebing Tinggi. Tim Liputan CNN Indonesia. Seorang perempuan ditemukan tewas di lantai dasar lift Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban terjatuh dari lift 3 hari sebelumnya. Sementara di Situbondo, Jawa Timur, akibat tembok yang digunakan untuk memanjat pohon ambruk, seorang perempuan jatuh ke jurang sedalam 15 meter. Berawal dari bau busuk yang tercium di sekitar salah satu lift di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, jasad seorang wanita yang sudah 3 hari dinyatakan hilang akhirnya ditemukan pada Kamis pekan lalu. Korban ditemukan di lantai di bawah lift tersebut. Wanita bernama Aisyah Sinta Dewi Hasibuan itu dinyatakan hilang sejak Senin 24 April. Dikutip dari cnnindonesia.com, wanita 38 tahun ini diduga tidak menyadari lift yang ditumpanginya memiliki 2 pintu. Pintu lift di belakang Aisyah terbuka, sedangkan pintu lift yang berada di depannya justru tertutup. Rekaman CCTV memperlihatkan Aisyah menekan-nekan tombol lift untuk mencoba keluar. Aisyah tampak sedang menelpon ketika pintu lift di depannya terbuka. Namun, posisi lift belum di lantai yang semestinya. Aisyah melangkah dan terjatuh tanpa ada yang melihat. Kapolresta Deli Serdang Kombes Irsan Sinuhaji mengatakan lift Kuala Namu punya 2 pintu masuk dan keluar yang berbeda arah. Diduga korban terjatuh setelah membuka pintu lift yang salah. Tim Inafis Polda Sumatera Utara kemudian mengevakuasi jenazah korban dari lantai lift bandara. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumut untuk diotopsi. Seorang perempuan terjatuh ke jurang sedalam 15 meter di Situbondo, Jawa Timur pada Minggu siang. Ia ditemukan warga dalam keadaan selamat. Warga kemudian meminta bantuan BPBD setempat untuk mengevakuasi korban. Petugas gabungan BPBD, Tagana, dan warga harus menempuh jalur memutar hingga 300 meter untuk sampai ke titik jatuhnya korban. Petugas juga membawa tandu karena korban mengalami patah tulang. Wanita tersebut kemudian dibawa ke RSUD Abdurrahim untuk pemeriksaan medis lebih lanjut.
Menurut petugas BPBD, korban jatuh ke sungai setelah tembok pijakannya untuk memanjat pohon pepaya ambruk. Korban kemudian terjatuh ke jurang sungai sedalam 15 meter. Tim Liputan CNN Indonesia.